akan dipenggal-penggal. Saudara terpanggil bersama saya untuk menjadi history maker, pembuat sejarah. Sejak awal saya datang, saya menyaksikan, saya membawa firman saudara, bagaimana akan ada revival yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan terjadi di generasi kita. Kalau itu sudah terjadi, Yesus datang, tidak pernah akan terjadi. Saudara, akan ada sesuatu yang luar biasa, tapi memang ada harga yang harus dibayar. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. India jutaan orang bertobat. Kasta paria yang tidak pernah dilihat berabad-abad, saudara, mereka turun-temurun sudah menjadi kasta yang paling rendah, jadi gembel, gelandangan. Hari-hari ini mereka bertobat. Sehingga ada seorang hamba Tuhan, saudara, sampai 2 tahun yang lalu ketika saya tahu, saya ketemu saudara, dia datang ke Indonesia, dia sudah baptis 1 juta orang India terima Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tempel-tempel Hindu, saudara, yang ada di India, saudara, beberapa tempel sudah dipakai sekarang untuk ibadah. Mereka tidak bangun, tidak punya gereja fisik, tapi mereka punya gereja komunitas. Gereja yang sebenarnya bukan gedung fisik, sekalipun gedung fisiknya perlu. Tepuk tangan, Tuhan sudah kasih gedung fisiknya. Ini untuk Tuhan adalah umatnya ini, jiwa-jiwa ini sedang terjadi hari ini. Saudara, saya kembali kepada prioritas. Pertama Tuhan, kedua keluarga. Sadrak, Mesak, Abednego tadi sebentar, saudara, mereka tidak kehilangan nyawa. Alkitab berkata mereka malah dipromosi. Orang memang yang punya prinsip pasti selalu akan menerima promosi dari Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi pertama adalah Tuhan, kedua adalah keluarga. Tahun lalu saya ada di Amerika menikahkan anak, saya pulang ke Indonesia. Saudara, mengerikan, saya justru saudara melayani sebuah keluarga, seorang pejabat di Jakarta. Kami spend waktu di rumah dia 6 jam, saudara. 5,5 jam duduk di ruang atas tingkat 2, di ruang doa yang bertahun-tahun dipakai jadi ruang doa. Pendoa syafaat suka datang di situ. Tapi apa yang kami bicarakan hampir 6 jam dengan mereka adalah perceraian mereka. Suami punya will, istri tidak mau kalah punya pil. Bukankah itu yang banyak terjadi hari-hari ini? Sampai saya mau berangkat ke Amerika akhir April yang lalu. Mereka masih telepon hubungin saya, minta bertemu, tapi saya sudah tidak bisa. Saudara, kenapa? Iblis attack. Iblis attack. Mau hancurkan mereka. Di sisi yang lain saya lihat, ini ironis, saudara, dengarkan ini baik-baik. Ini sangat ironis sedang terjadi. Di dalam gereja mulai banyak yang berjatuhan. Tapi anak-anak bungsu yang terhilang, saudara. Begitu banyak yang kami layani, 15 tahun bercerai. Ada yang 22 tahun bercerai. Ya di Ambon barusan, saudara. Sebelum saya berangkat di Amerika 2-3 bulan sebelumnya, saudara, dalam acara satu camp, saudara, seorang bapak yang telah meninggalkan istrinya, menikah sama orang lain, bahkan berganti agama. Saudara, dia menjadi seorang muslim. Saya ingat sekali, 21 tahun, 7 bulan, 7 hari lamanya, sampai dia tiba di camp. Dia dilawat Tuhan, dia bertobat, saudara. Beberapa minggu kemudian dia kembali dengan istri lamanya, saudara. Saudara nggak suka cita dengar berita begini? Jadi yang terhilang kembali, saudara. Tapi yang di dalam sekarang, aduh, kalau nggak hati-hati berguguran. Kenapa? Karena iblis attack, saudara. Iblis attack. Sebelum saya masuk untuk belajar dari satu keluarga, saudara, saya mau selesaikan. Yang ketiga setelah keluarga, yang penting adalah prioritas ketiga adalah pekerjaan baru, saudara. Baru bisnis, baru pelayanan, saudara. Kadang-kadang pelayanan dicampur adukan sama Tuhan. Saya tidak punya waktu menjelaskan itu, tidak bisa. Tuhan itu adalah hubungan pribadi dengan dia, saudara. Ada orang, saudara, Samuel itu berhasil sebagai nabi, tapi Samuel itu gagal sebagai ayah, saudara. Kalau lain waktu saya datang, kita bikin seminar keluarga khusus disiapkan, bisa beberkan pada saudara. Buat apa berhasil dalam profesi tapi gagal hancur dalam rumah tangga, saudara? Kalau saudara perhatikan Nabi Samuel, dia menangis di hari tuanya, saudara, karena 2 anaknya yang sebetulnya dipersiapkan mengganti dia berdasarkan peraturan saat itu, tidak ada yang siap. Kenapa Israel minta raja, demo, tidak
Samuel. Baru Samuel sadar. Aku sudah terlalu sibuk sama pelayanan sampai aku tidak pernah urus rumah tangga. Dia menangis di hari Tuhan. Makanya saudara, namanya pekerjaan, usaha, carilah dolar banyak-banyak. Bilang kiri kanan, kita cari dolar banyak-banyak. Tapi jangan korbankan keluarga saudara. Saudara, kalau ini dikupas panjang sekali sih. Saudara mengerti maksud saya? Jangan sampai keluarga berantakan karena gara-gara pekerjaan, usaha. Saudara, saya melayani di Jakarta bersama teman-teman. Ada 58 jomblo. Saudara ngerti artinya jomblo? Suami ditinggal istri. Para suami, para pria-pria, hati-hati sama makhluk halus satu itu. Ibu-ibu jangan marah, saya selalu bilang wanita itu seperti kupu-kupu. Betul? Indahnya di sayapnya. Mahal harganya waktu di air keras. Betul? Tapi coba kupu-kupu saudara kasari. Hancur nggak keindahannya? Hancur. Makanya tinggalin suami. Suami nggak mau bertobat. Saya peragakan, apa yang mereka katakan. Saya ada seorang pengusaha saudara. 8 pabrik dia miliki. Secara materi keuangan dia nggak punya masalah. Tapi istrinya tinggalkan dia. Anak-anaknya nggak tahu kemana. Dia nggak bisa handle lagi. Waktu istrinya pergi bilang begini, maaf ya, bahasa Jakarta dia. Lu makan duit lu. Emang gua kawin sama duit lu? Lu atur tuh dunia sama uang lu. Tapi lu jangan coba atur gua lagi ya. Itu bahasa Jakarta. Tanya kiri kanan, masih ingat bahasa Betawi? Gak apa-apa, saya tahu sini banyak orang Manado, saudara. Nangis. Tiap minggu mereka ketemu 58 pria ditinggalkan istri. Orang-orang yang punya uang. Baru mereka sadar, kami sudah lebih pentingkan bisnis kami daripada keluarga. Sekarang nangis. Mereka harus bayar. Puji Tuhan, akhir tahun 2008 ada satu istri dari 58 pria yang pulang. Yang 57 bilang punya pengharapan. Nah, serius. Tuhan mencintai saudara. Tuhan mencintai keluarga saudara. Makanya saya harus cinta habis sama istri saya. Dia diet tiap hari tapi dia makin subur saudara. Kenapa? Karena kita sayang-sayang terus pada dia. Tiap hari kita panggil saudara. Halo, hadiah yang terindah dari Tuhan. You have to mention that every day. Hey man, you hear me? Papa kok nggak pernah panggil sayang? Bukan orang pacaran. Ya, untuk laki-laki nggak terlalu perlu dipanggil sayang. Tapi kalau untuk wanita, itu maha perlu. Coba panggil dia sayang, kelepok-kelepok. Jangan juga hobi mengorbankan keluarga. Ada satu pria hobinya burung perkutut. Setelah nikah sekian tahun, perkututnya di rumah sudah 25 perkutut. Pulang dari kerja, pulang dari mana-mana yang dia cari. Mana? Perkutut sudah dikasih makan belum? Bertahun-tahun begitu, bukan cari istri dulu, bukan cari anak. Kalau dia lagi tugas luar kota, dia telepon di rumah, istrinya yang angkat, dia bukan bilang halo mama sayang, papa kangen, bukan.